Hai friends, kami dari kelompok The Minions kelas 9D. Sebelumnya, kita perkenalan dulu yuk sama pemateri kita kali ini. Hey wow, aku Francisca Clara bakal menyampaikan materi PJOK sebagai pembukaan isi materi kita kali ini. Hola, aku Imanela Asagading akan lanjut menyampaikan materi IPA. Halo, aku Bernardus Rafael Disiriati Tiawardana. Nah, di sini aku akan memberi resep minuman sehat untuk kalian. Hai, aku Josephine Chandrika Tias Pamikatsih bakal menyampaikan materi IPS nih. We will show you an animation titled Love Your Body for Your Future Health and Happiness. Hey, how was your day? During pandemic must be very boring, isn't it? Rather being unproductive, let's we exercise and learn a lot of new things around us. We will also give you some healthy drink recipe that you can try at home. Let's take a look. Ingat pepatah mensana in corpore sano, yang dalam bahasa Indonesia berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pepatah ini masih relevan dengan kondisi kita sekarang ini loh friends. Untuk mewujud nyatakan, yuk kita mulai dari hal kecil yang bisa kita lakukan. Ya, lari adalah solusi jitu saat pandemi. Lari ini cocok untuk kesehatan kita, apalagi bila lari di siang hari. Kira-kira kenapa ya? Pada siang hari, tubuh akan cepat berinteraksi dengan udara panas dan lembab, sehingga akan mempercepat tubuh mengeluarkan keringat. Setelah itu, tubuh otomatis akan mempercepat proses pembakaran lemak dan mempercepat pembuangan racun dalam tubuh melalui keringat. Akan tetapi, lari di pagi hari juga bisa, apalagi dengan udara di pagi hari yang segar dan di masa pandemi sangat diwajibkan lari di pagi hari untuk menghindari kerumunan. Namun, bila kita lebih memilih untuk membakar lemak, akan efektif dengan lari di siang hari. Tetapi untuk sekarang lebih diperhatikan ya teman-teman. Selain itu, jika kita memilih lari pada siang hari, jangan menggunakan jaket. Kira-kira kenapa ya? Saat menggunakan jaket, tubuh bisa mengalami dehidrasi, sakit kepala mendadak, dan kelelahan yang berlebih, serta dapat membuat organ tubuh cepat rusak lantaran harus bekerja ekstra dan membuat tubuh kekurangan cairan. Lalu juga dapat menyebabkan pengentalan dan pengumpalan darah. Hal itu juga akan menyumbat aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk saluran darah menuju otak. Oh iya, karena sekarang ini masih adanya pandemi, aku akan membagikan tips yang wajib sekali untuk kalian terapkan nih saat melakukan olahraga lari di masa pandemi. Walaupun dalam keadaan berlari, kita wajib menggunakan masker. Bisa sekali buka masker saat di lingkungan yang sepi dan tidak ada orang atau tidak ada kerumunan. Masker bisa diturunkan atau dibuka sebentar saat lingkungan sepi atau tidak ada orang dalam radius jarak 2 meter. Bila lari di jalan raya bisa dilakukan pada arah berlawanan di sisi jalan. Jadi kita tahu kendaraan dari arah berlawanan, sehingga kita bisa atur kapan harus bermasker dan kapan bisa diturunkan sesaat dengan aman. Kata dari Dr. Andreas, SPPD dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia di Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Tetap ingat prokes ya, pandemi ini belum usai. Dengan kita mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan, kita sudah membantu pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Hai, masih setia mengikuti prokes kan? Seperti menjaga jarak, menjauhi kerumunan, rajin disinfeksi. Jangan lupa, jika keluar rumah, kita harus selalu menggunakan masker agar bisa menghalau dari percikan air liur. Jadi kita bisa mengurangi penyebaran virus melalui droplet. Selain wajib menggunakan masker, kita juga wajib mencuci tangan menggunakan sabun. Tahu gak sih apa saja senyawa dalam sabun itu? Ada banyak senyawa yang terkandung dalam sabun. Tenang, saya tahu semuanya. Yuk, aku kasih tahu. Di dalam sabun terdapat yaitu pewangi buatan, triclosan, propylene glycol, tridactylium ethridonate, dan trisodium ethyl. Masing-masing senyawa ini juga punya manfaatnya sendiri-sendiri. Triclosan merupakan antiseptik yang bisa membunuh mikroorganisme seperti jamur atau bakteri. Trisodium ethridonate ini adalah agen pengelengkat yang digunakan untuk melunakkan air dan mencegah buih sabun. Propylene glycol banyak digunakan sebagai penglarut dan pembawa khususnya untuk zat-zat yang tidak stabil atau tidak dapat larut dalam air. Trisodium ethyl adalah bahan yang larut dalam air yang digunakan dalam sabun, kosmetik, dan produk perawatan lainnya karena kemampuannya untuk menyerap ion logam dan membuatnya bertahan lama. Cara lain untuk terhindar dari virus ini, kita juga bisa menggunakan hand sanitizer yang dapat selalu kita bawa kemanapun. Semua hand sanitizer efektif melawan virus yang terlapisi lipid seperti virus corona jika kandungan alkoholnya mencapai 62% sampai 96%. Kandungan ini dapat dilihat di label kemasan produknya. Rata-rata produk hand sanitizer di pasaran saat ini mengandung alkohol banyak itu. Dengan kandungan alkohol setinggi ini, hand sanitizer dapat mengubah sifat protein mikroba dan mampu melumpuhkan virus.
Tidak hanya di luar rumah, kita juga harus menjaga kebersihan dalam rumah dengan rajin mencairkan barang-barang yang kita bawa dari luar menggunakan antiseptik spray, atau jika itu bahan makanan kita dapat membersihkannya, menggunakan sabun cuci piring yang aman digunakan untuk mencuci buah dan sayur. Tenang, senyawa dalam sabun cuci piring juga dapat membunuh kuman di kulit buah dan sayur kok. Nah, udah tahu kan mengapa sabun dan hand sanitizer dapat membantu kita meminimalisir tertular virus dan bakteri? Selain mengikuti protokol kesehatan, kita juga harus menjaga asupan makanan kita, yaitu dengan mengonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan vitamin dan mineral. Hal yang paling mudah kita lakukan yaitu dengan minum wedang jahe. Selain menyegarkan, minuman ini juga dapat menaikkan imun kita loh, friends. Mudah loh untuk membuat minuman herbal yang kaya manfaat ini. Yuk ikuti cara pembuatannya berikut ini. Okay, first of all, I think Noel was sharing about the benefits of ginger. So instead of lingering, let's take a peek at how to make it. I want to tell you how to make ginger wedang. Ingredients: ginger, brown sugar, enough water. How to make: 1. Burn the ginger that's been cleaned. 2. Make sure ginger goes back and forth and there's a scent. 3. Keep a medium-sized glass ready and a drip of melted brown sugar. 4. The burnt gingerbread batter, then put it in the glass. 5. Add some hot water and stir it evenly. 6. Drinks are ready to go. Yeah, that's it. It was so easier to make at home. Oh, this wedang will be very delicious when drunk during the rainy season. This wedang will warm your body. Ginger is also powerful for overcoming joint and muscle pain. This is because ginger has anti-inflammatory properties that are useful for relieving joint pain due to inflammation and muscle pain. If you want to lose weight, try to consume ginger wedang. Ginger wedang is believed to accelerate the decay of fat in the body and increase metabolism. Not only that, ginger also contains vitamins A and C, which are known to improve hair texture. The antioxidant content in ginger can add the natural shine of hair. Friends, untuk mewujudkan badan yang sehat dan imun yang tinggi, tidak dapat dipungkiri kita memerlukan biaya. Uang adalah solusinya. Eits, ngomong-ngomong, tahu nggak sih kalian dengan sejarah uang di Indonesia? Dalam sejarah, kita mengenal 3 tahap perjalanan uang, tahap prabarter, tahap barter, dan tahap uang. Setiap tahap memiliki ceritanya masing-masing, dan yang pasti tidak kalah menarik untuk kita bahas. Dahulu, sebelum mengenal uang, masyarakat masih mengandalkan kekuatan mereka untuk memenuhi kebutuhan secara mandiri. Pada masa itu, jumlah penduduknya masih minim, sehingga kegiatan ekonominya pun belum berkembang. Selanjutnya, masuk ke tahap barter. Nah, di tahap ini, ekonomi masyarakat mulai lebih maju ketimbang sebelumnya. Bertambahnya penduduk dan kebutuhan yang semakin beragam, kenyataannya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Mereka mulai melakukan sistem barter. Mereka akan menukarkan apa yang ia punya untuk ditukarkan dengan barang yang ia butuhkan. Namun, di balik itu terdapat banyak kelemahan. Tidak mudah meraih kesepakatan mengenai nilai pertukarannya. Sehingga muncullah alat pembayaran yang disepakati nilai tukarnya. Yaps, seperti kerang, ikan kering, gigi binatang, dan lain sebagainya. Seiring berjalannya waktu, masyarakat menggunakan benda-benda seperti logam dan uang sebagai alat pembayaran atau disebut uang. Dan tahap inilah yang disebut tahap uang. Bangsa Indonesia sudah mulai menggunakan uang pada masa penjajahan Portugis loh. Portugis mengedarkan mata uang yang terbuat dari perak. Setelah Portugis, masuklah VOC. Pada masa jayanya, beredar macam-macam mata uang seperti dukat, stuvier, duit, dan lain-lain. Di awal kemerdekaan, pada tanggal 1 Oktober 1945, pemerintah Indonesia menetapkan berlakunya mata uang bersama di wilayah Republik Indonesia, yaitu uang The Javas Bank. Penerbitan pertama oleh ORI berlaku mulai tanggal 30 Oktober 1945. Kalian tahu nggak kalau bank sentral inilah yang mencetak dan mengedarkan uang? Iya, Bank Indonesia itu loh. Tapi, selain mencetak dan mengedarkan uang, Bank Indonesia juga menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah supaya tidak terjadi inflasi. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan berada pada nilai paling optimal bagi perekonomian.
Selama ini, bank sentral juga lah yang menarik dan melenyapkan uang kertas maupun logam yang sudah tidak digunakan dari peredaran masyarakat. Nah, sampai sini kalian udah tahu kan bagaimana perjalanan uang ini? Di masa sulit seperti pandemi saat ini, sungguh uang menjadi sesuatu yang luar biasa. Gempuran ekonomi akibat pandemi, gelombang PHK yang bertubi-tubi menyebabkan semua harus berpikir untuk memanfaatkan uang dengan baik. Oke friends, mari kita hargai dan kelola uang kita dengan bijak dan tepat. Nah, gimana nih friends? Jadi tahu kan bahwa di sekitar kita ada banyak hal yang dapat dipelajari, mulai dari senyawa kimia, sejarah uang, juga manfaat berlari. Eits, jangan lupa untuk coba membuat wedang jahe yang tadi Bernard sharing ya. Okay, thanks to our audience who have watched from start to finish. Don't forget to click that button and subscribe this channel to support us. See ya!